Sirkuit MX Pinus Regency dibuat sedemikian rupa dengan meminimalisir rintangan dan juga cenderung penuh dengan handicap serta tidak berkontur naik turun. Namun demikian, sirkuit ini mempunyai level kesulitan yang cukup menguras fisik pembalapnya. Apalagi treknya tergolong tanah basah sehingga permukaannya licin dan ada beberapa handicap yang tergenang air dan disertai lumpur pekat. Kiprah masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya dalam hal berotomotif memerlukan sarana dan wadah yang memadai, yaitu sebuah sirkuit sebagai arena berkompetisi. Lebih khusus lagi, dalam kegiatan olahraga otomotif ekstrim seperti balap ketahanan enduro yang kini kian marak dan sangat diminati. Kejuaraan balap motor urban enduro ini memerlukan sarana yang tergolong khusus. Tentu saja pihak penyelenggara dengan susah payah dan merasa sangat beruntung karena penyelenggaraan balap Kawasaki Bandung Urban Enduro ini harus mempertimbangkan beberapa alternatif tempat dengan jarak serta daya jangkau yang relatif dekat dari pusat kota. Dari sekian tempat yang telah direncanakan, akhirnya Pinus Regency yang berada di kawasan Soekarno-Hatta menjadi pilihan terakhir untuk dijadikan sarana ideal para The Tracker mania beradu nyali di atas lintasan tanah. Karakter lintasan yang ada terbilang ideal bagi para penyuka balap enduro. Sebagai olahraga perpaduan trail adventure, motocross, grass track, dan juga enduro, sirkuit MX Pinus Regency dibuat berdasarkan karakteristik olahraga tersebut dengan level kesulitan yang berbeda di tiap tingkatannya. Namun, dalam kegiatan Kawasaki Bandung Urban Enduro ini, trek dibuat sedemikian rupa dengan meminimalisir rintangan dan cenderung penuh dengan handicap serta tidak berkontur naik turun, namun mempunyai level kesulitan yang lumayan menguras fisik. Apalagi sirkuit tergolong tanah basah sehingga permukaannya licin serta ada beberapa handicap yang tergenang air yang disertai lumpur pekat. Rintangan berupa batang kayu, batu, dan ban wajib dilalui oleh setiap peserta dengan ekstra hati-hati. Kompetisi balap enduro ini akan menjadi tantangan bagi para penggila enduro untuk unjuk kemampuan, menantang batas kemampuan, sekaligus mencari bibit pembalap yang berprestasi. Saya di sini sebagai Master of Track bersama Haji Atep. Di sini saya dipercaya oleh panitia untuk membuat sirkuit yang berada di Pinus Regency ini. Mungkin cukup sulit untuk bikin track di sini karena konturnya itu biasanya kan enduro naik turun gunung. Nah, sedangkan ini kan kita judulnya Urban Enduro, jadi kita mencari marketnya di urban, yaitu di kota. Nah, ya di sini kita kesulitan membuat handicap, tapi jadi di sini track ini yang biasanya nggak ada jempingan, kita pakai jempingan supaya skill para off-roader ini mulai terlatih dengan jempingan gitu. Untuk rintangan kita tidak terlalu banyak karena sebelumnya mungkin masukan dari teman-teman kita yang ikut jangan terlalu ekstrim karena hobi ini baru-baru. Mungkin kedepannya kalau skill-skillnya para pembalap udah mulai, mungkin nanti kedepannya kita kasih handicap yang lebih gitu. Mulai dari handicap jempingan, alam, batu-batu, balok-balok kayu, dan yang lainnya. Mungkin pasti ada keluhannya dari peserta jalurnya yang berlumpur karena kan inilah enduro gitu, dimana hampir dominan ada lumpur, ada kubangan. Tapi ya yang namanya balap kita harus siap semua trek, mau itu treknya jadi kubangan lah atau jadi acak-acakan, karena jangankan di sini, di luar pun treknya mau seperti gimana walaupun kita tetap jalan ya. Di sinilah skill kita diuji, kita gimana cara memanage motor kita supaya nggak jebol, nggak habis kupling. Kita juga mungkin terluput dari kekurangan. Ini tidak yang sesuai kita harapkan karena kondisi hujan. Yang harusnya ini trek kita ada speednya, karena hujan kemarin ya trek ini kan jadi bubur. Ya, jadi faktor laki juga di sini sangat berpengaruh. Kita udah di depan, masuk jalur yang jebakan Batman lah istilahnya ya, kita jatuh atau apa ya itu di sana. Kita harus pinter. Kalau kita pinter pandai pasti lancar aja.
balap enduro memang masih jadi mainan baru di tanah air. Regulasinya masih belum mengacu pada aturan Federation International Motorcycle. Namun pelaksananya masih tetap mengakomodasi peserta yang ikut agar gelarannya terus ramai dan tetap diminati. Peserta yang turun di enduro dibedakan. Ada kelas lokal, hobi, dan open. Sekarang para pembalap enduro dikategorikan sesuai spesifikasi kendaraan dan berdasarkan usia. Sehingga setiap pembalap mempunyai peluang yang sama sebagai jawara untuk kategorinya masing-masing. Berbeda dengan perhelatan enduro sebelumnya, dalam Urban Enduro ini, pihak promotor menggunakan sistem format babak kualifikasi atau penyisihan di setiap kelasnya. Sehingga saat melakukan start, para pembalap tidak terlalu bergerombol. Regulasi kita ada sedikit perbedaan. Kalau di enduro itu yang kita ini kan lampu ya dulu, saya masih ingat sekali. Nah, untuk di enduro cross ini lampu menjadi tidak penting. Dan kendaraan motocross juga bisa digunakan. Itu yang kita coba untuk kita buka. Alhamdulillah peserta bisa menerima perubahan-perubahan. Walaupun memang karena ini masih baru, balapan bagi sebagian yang adventure. Nah memang ada penyesuaian sebenarnya yang harus dilakukan. Kebiasaan untuk mendaftar last minute itu yang memang sebenarnya agak mengganggu di dalam pelaksanaan. Kan sebaiknya ya daftar itu kan 1 hari sebelum gitu ya. Nah ini yang masih belum terbiasa dilakukan oleh teman-teman adventure. Kawasaki Bandung Urban Enduro melombakan 14 kategori kelas seperti Build Up Open, Lokal Modifikasi Open, OMR KLX Open, Matic Open, Build Up Hobi Usia Plus 30, Build Up Hobi Usia Minus 30, Lokal Modifikasi Hobi, OMR KLX Hobi, FFA Usia 40+, Matic Hobi, dan OMR Katos. Kalau buat peserta sih dengan dikasih regulasi segitu lebih aman sebetulnya, lebih kalau yang skillnya di atas rata-rata kan jadi nggak bisa hoki juga, jadi itu memang betul-betul skill, fisik, mental semua tuh memang ya harus lebih kompetitif. Jadi sudah kesaring kan, yang lambat-lambatnya sudah kesaring di kualifikasi ini.